Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali di malam yang penuh berkah ini insyaallah kembali bisa kita melakukan taklim rutin, walaupun ini adalah taklim yang kedua di masjid kita ini, Masjid Imam Muslim. Semoga kebaikan yang sedikit tapi rutin itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini merupakan usaha kita untuk memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak nanti. Selawat dan salam tentunya perlu dan seharusnya sering kita ucapkan dengan lisan dan lidah kita, karena bukan Rasulullah yang membutuhkan selawat. Kalau Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Ini juga untuk menjawab tuduhan orang yang mengatakan bahwasanya nabi kalian itu belum selamat. Buktinya kalian diminta untuk selalu mendoakannya, ya, berselawat dan taslim kepadanya. Maka kita jawab, selawat yang kita ucapkan bukan karena nabi membutuhkannya. Beliau sudah mendapatkan jaminan surga. Beliau sudah mendapatkan maqaman mahmuda dan dosa-dosanya sudah diampuni. Lalu untuk apa kita berselawat? Adalah untuk diri kita sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahida sallallahu lahu biha asyara. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah yang berselawat kepadanya 10 kali. Jadi selawat itu adalah untuk kita. Hanya saja dipersyaratkan untuk mendapatkan selawat dari Allah, kita berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat ini tidak dikhususkan di bulan Rabiul Awal, walaupun sebagian ahli sejarah mencatat bahwasanya beliau itu lahir di Rabiul Awal, tetapi para ahli sejarah dan juga ulama kita berbeda pendapat tanggal berapa beliau lahir. Tapi semuanya sepakat bahwasanya beliau meninggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Beliau meninggal hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu sepakat ulama, tidak ada khilaf. Kalau kelahirannya ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4, bahkan ada yang mengatakan 6, bahkan ada yang mengatakan bukan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan sebelumnya, bulan Safar. Bahkan ada yang mengatakan di bulan Syahrul Muharram, dan bahkan ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Kenapa berbeda pendapat? Karena saat kelahiran beliau memang tidak terlalu begitu diperhatikan, sama seperti umumnya manusia lahir begitu saja. Artinya lahir belum terlalu begitu dikenal. Tetapi sepakat ulama kita mengatakan bahwasanya beliau meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka selawat kita tidak dikhususkan di bulan Rabiul Awal, karena selawat itu dibutuhkan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat dengan waktu dan tempat. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam dari awal beliau diutus dan sebab beliau diutus dan akhir daripada kisah beliau. Secara singkat kita ulangi karena insya Allah pertemuan kita kali ini mengangkat durusun wa ibar, pelajaran-pelajaran penting dari perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kisahnya saya kira secara singkat kita sudah pernah baca, sudah pernah dengarkan. Tapi untuk mengambil beberapa pelajaran, ini mungkin masing-masing kita bisa melihat dan bisa mengambil faedah dari setiap penggalan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Intinya Nabi Nuh alaihissalam, antara beliau dengan Nabi Adam alaihissalam disebutkan kurang lebih 10 abad.
asyaratul qurun. Dan abad di masa yang lalu belum tentu 100 tahun. Kalau di masa kita disebut satu abad itu adalah 100 tahun, tapi di masa lalu itu belum tentu. Bisa jadi abad itu maksudnya adalah generasi. Nah, kalau generasi berarti lebih dari itu, karena Nabi Nuh saja sebagaimana kita sebutkan ayat 12 dari surah Al-Ankabut itu 950 tahun. Kalau dianggap bahwasanya abad itu adalah generasi, maka lebih dari 100 tahun. 10 abad itu bukan 100 tahun. Karena Nabi Nuh saja, satu beliau itu saja sudah hampir 1000 tahun. Ya, hampir, bahkan ya apa saya ulangi, bahkan sebagian ulama mengatakan umurnya Nabi Nuh itu bukan 950 tapi 1050. Ya, 1050, ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Yang intinya adalah jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam sebelumnya adalah 10 abad. Dan ulama kita berbeda pendapat abad apa yang dimaksud. Apakah abad menurut istilah kita satu abad itu 100 tahun, atau abad yang dimaksud di sini adalah generasi. Ya, kalau generasi masa dahulu itu panjang-panjang umurnya. Ya, umur Nabi Adam ada yang mengatakan sampai kurang lebih 1000 tahun. Nabi Nuh 950 yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mendakwai Fir'aun 500 tahun. Ya, jadi cukup panjang umur umat-umat terdahulu. Kalau umat ini sangat pendek, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Fisik juga lebih pendek, ya lebih pendek, lebih kecil, lebih lemah. Tetapi insya Allah amal ibadahnya bisa mengalahkan orang-orang terdahulu. Ini keutamaan dari umat ini. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diutus di saat manusia sudah meninggalkan ibadah kepada Allah, sudah mulai menyembah yang namanya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Yang pertama kali disembah adalah Wadda. Maka dalam Al-Quran disebutkan dia yang pertama kali, wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang ini adalah orang soleh yang saat meninggal dunia datang iblis, datang jin, menjelmah menjadi manusia, lalu membisikkan kepada para pencinta 5 orang saleh ini untuk membuat patung, bukan untuk disembah, sekedar membuat patung dan mengenang ya jasa-jasanya dan dakwanya. Karena memang secara fitrah manusiawi melihat orang baik itu bisa membuat kita menjadi baik juga secara fitrah. Melihat ada orang yang Masya Allah giat beribadah, kita juga tertarik melakukan ibadah. Melihat ada orang yang melakukan maksiat dan kehidupannya mudah, biasanya juga orang akan ikut-ikutan. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya pernah mengatakan, kalau saya itu lagi malas beribadah, futur istilah kita, ibadah sunnah sudah jarang, ibadah puasa sudah jarang dan seterusnya, maka beliau ingin mendengarkan nasihat dari gurunya. Dan ini penting ya, maka sudah menjadi kegiatan yang baik, rutin tiap bulan, bahkan kalau bisa tiap pekan ada taklim ya, untuk mengingatkan kita kembali. Dan cukuplah alhamdulillah tarbiyah kita pekanan itu sudah memberikan efek yang sangat baik. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau saya sudah mulai malas lagi beribadah, maka saya harus mendengarkan nasihat dari guru saya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi sebelum mendengarkan gurunya memberikan pesan dan nasihat, baru melihat gurunya sedang beribadah, beliau sudah semangat kembali. Jadi tanpa mendengarkan nasihatnya, cukup lihat gurunya sudah kembali semangat. Maka ada orang seperti itu, kalau kita lihat Masya Allah kita juga kembali semangat. Tapi ada pun juga orang kalau kita lihat kita juga jadi malas ya, apalagi kalau ada utang sama dia, jadi menghindar. Nah, baik, ini awalnya seperti itu. Maka dalam hadis-hadis seperti dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama dalam masalah akidah, sebab pertama kali seseorang itu menyembah selain Allah adalah al-ghuluwu fis salihin, berlebihan dalam mencintai orang saleh. Nah, mereka dan iblis atau jin ini memanfaatkan momen ini. Umat manusia itu kalau mencintai seseorang, dia akan mengikuti segalanya. Semua yang diperintahkan itu pasti akan diikuti. Sama dengan kita dengan istri kita.
Ya, makanya istri bisa jadikan ini tanda cinta kepada suami atau tanda cinta suami kepada istri. Buktikan, ikuti kemauan istri. Ya, kalau belum mengikuti berarti cintamu pada istrimu masih kurang. Ya, katanya begitu. Karena laki-laki itu, ya, walaupun dia adalah orang pahlawan, orang yang paling berani, tapi yang paling ditakuti adalah istrinya. Ya, apalagi kalau bosnya adalah perempuan, oh sudah tamat riwayatnya. Baik. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah perasaan, makanya Islam tidak menjadikan perasaan itu sebagai dasar dalam agama. Dasar dalam agama adalah dalil. Nah, perasaan orang-orang di zaman sebelum Nabi Nuh ini adalah cintanya yang berlebihan kepada orang-orang saleh, Wudda, Yaghuz, Ya'uq, Nasra. Kecintaannya kepada mereka berlebihan sampai tidak bisa beribadah kalau tidak melihat itu orang saleh. Nah, kita di sini alhamdulillah, agama kita dan ulama kita mengajarkan kita untuk beribadah bukan di saat ada orang, malah justru mengingatkan kita kalau beribadah itu ya justru lebih baik kalau tidak dilihat oleh orang. Nah, di masa orang-orang ini dimanfaatkanlah iblis. Akhirnya mereka mengatakan, buat saja, karena mereka ini sudah meninggal, tidak mungkin hidup kembali, buat saja patungnya. Ya, awalnya cuma di tempat umum, ada patung besar, 5 patung besar, semua orang soleh tadi dipasang. Kalau mereka mau ke pasar lihat, ingat lagi tidak boleh curang di pasar, karena diingatkan. Ya, lihat itu, oh tidak boleh lagi melakukan kemaksiatan, karena orang ini dahulu selalu mengingatkan kita. Lama-lama kemudian dia bilang, kalau itu kan terlalu jauh, kalian harus ke sana baru lihat. Pasang di rumah masing-masing. Dibuatkan patung, pasang di rumah. Datang generasi selanjutnya, mereka melihat itu, orang tuanya itu sangat mencintai dan sangat perhatian dengan patung-patung ini. Akhirnya datanglah iblis membisikkan, ya, dan mengatakan orang tua kalian itu ketika ingin menyembah kepada Allah, dia harus melewati patung-patung ini. Jadi belum sampai kepada syirik yang langsung, baru mereka mengatakan menjadikan wasilah patung ini untuk menyembah Allah. Nanti generasi yang keempat atau generasi selanjutnya barulah mereka menyembah patung dan tidak lagi menyembah Allah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita juga. Semakin jauh generasi dari ilmu, maka akan semakin jauh mereka dari Allah, jauh mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diutuslah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di kaumnya siang dan malam. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum liyaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, dan seterusnya. Wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Silakan dibaca surah Nuh dan surah-surah yang lainnya. Dan ini uniknya, semua kisah-kisah Nabi yang ada dalam Al-Quran umumnya, jika ada satu surah yang menyebutkan lebih dari satu Nabi setelah Nabi Adam, maka Nabi Nuh. Dan bahkan di beberapa surah tanpa disebutkannya Nabi Adam, langsung Nabi Nuh awal kisahnya, seperti surah Al-A'raf, walaqad arsalna Nuha. Kemudian surah Hud juga Nuh juga, inna arsalna Nuha, dan seterusnya. Maka memang Nuh ini adalah merupakan awal atau rasul pertama, awwalu rasulin ursila ilal ard, rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Maka beliau memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah masuk dalam kategori ulul azmi. Ada 2 kali ayat Al-Quran menyebutkan 5 ulul azmi ini. Dalam surah Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ini 5 ulul azmi disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Kemudian dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wa Ibrahim, dan seterusnya. Juga disebutkan 5 ulul azmi. Ya, dan secara khusus dalam surah Al-Ahqaf Allah menyebut ulul azmi ini dan memerintahkan kita semua untuk bersabar seperti sabarnya mereka. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan ulul azmi minar rusul 5 tadi itu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Taib, singkat ceritanya dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, setelah beliau berdakwah siang dan malam mengajak kaumnya termasuk istri dan anaknya, namun sayangnya istrinya termasuk yang membangkang dan istrinya lebih dahulu meninggal dunia sebelum terjadinya banjir. Lalu kemudian setelah sekian ratus tahun beliau berdakwah, disebutkan oleh para ahli sejarah yang masuk ke dalam agamanya hanya paling banyak riwayat atau paling banyak jumlah yang disebutkan dalam riwayat adalah 80. Ada yang mengatakan cuma 40, ada yang mengatakan malah cuma 8 orang. Selebihnya adalah tidak mau mengikuti, dan itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, ratusan tahun. Kalau ayat 12 dari surah Al-Ankabut tadi 950 tahun. Termasuk yang tidak mengikuti adalah istrinya, dan istrinya ini meninggal sebelum terjadinya banjir bandang atau banjir yang menenggelamkan dunia. Adapun anaknya, ada yang mengatakan namanya Kan'an, ada yang mengatakan selain dari itu, ikut tenggelam bersama dengan orang kafir saat terjadi banjir. Dan tentu seorang nabi tidak akan mungkin mendoakan kehancuran bagi umatnya kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan setelah melakukan segala usaha dan setelah mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya sudah tidak ada lagi yang akan beriman. Dan ini untuk nabi-nabi sebelumnya. Adapun untuk Rasulullah maka itu berbeda. Dan inilah kelebihan umat ini, ya. Kalau dilihat dari semua sejarah yang ada, kisah-kisah para nabi, kaumnya itu dihabisi sebelum nabinya meninggal. Dan ini tanda bahwasanya kaum itu tidak tidak beruntung. Adapun kaum dari Nabi kita Muhammad alaihissalam lebih dahulu meninggal kaumnya dan umatnya masih berjaya. Kalau dahulu, ya, rata-rata yang membangkang langsung dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa, Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Kaum Tsamud, kaum Ad dihancurkan dalam 7 hari 7 malam dengan angin topan dan seterusnya. Kaum Nabi Nuh, ya, ditenggelamkan, bahkan seluruh dunia tenggelam karenanya. Qarun ditenggelamkan juga dalam perut bumi, dan yang lainnya. Adapun umat Rasulullah SAW, beberapa kali malaikat Jibril datang menawarkan, ya, ketika beliau diusir dari Taif, ya, malaikat Jibril datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini ada malaikat yang jika engkau mengizinkan dia akan timpahkan 2 gunung besar Al-Akhbasain ini ke penghuni Taif dan tidak ada satupun yang akan selamat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan, saya berharap kalau mereka tidak mau, mudah-mudahan dari generasi selanjutnya ada orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dan harapan itu terjadi. Orang yang paling baik agamanya di Saudi diantaranya adalah dari Taif, ya. Makkah itu orang-orang yang di Makkah agak kasar, kalau lembut-lembut itu dari Taif, ya. Madinah juga agak lebih walaupun tidak kasar Makkah, tetapi Taif jauh lebih lembut, ya, karena berkat dari doa Rasulullah SAW. Taif, ada beberapa atau sebelumnya satu lagi sebelum kita sebutkan durusun wa ibar, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Setelah banjir itu, Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya membuat perahu, dan semua pembuatan perahu ini melalui wahyu. Bagaimana caranya, bagaimana cara membangunnya, itu karena Nabi Nuh tidak pernah belajar sebelumnya. Dan boleh dikatakan inilah perahu pertama kali yang dibuat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan sampai dihina Nabi Nuh karena ternyata membuat perahunya di padang pasir yang air tidak akan pernah sampai ke situ. Ya, air tidak akan pernah sampai ke padang pasir itu, di gurun pasir. Dan juga yang ditanam, ya, waktu disuruh bikin oleh Allah Subhanahu wa taala, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, wahai Nuh, buatlah perahu dengan ilmu dan wahyu kami. Itu tidak langsung ada kayu dan seterusnya langsung digergaji dan dibuat papan dan seterusnya. Disuruh menanam dulu, ya, baru ditanam pohonnya. Makanya sebuah hasil itu, saya langsung saja, sebuah hasil itu jangan ingin mendapatkan dalam waktu yang singkat.
Ya, terkadang hasil perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh itu ratusan tahun menunggu. Ya, karena dia harus menanam dulu pohonnya. Dan saat menanam pohonnya pun dihina oleh kaumnya. Kok bisa menanam pohon di padang pasir? Bagaimana bisa tumbuh? Kalaupun mau ditanam untuk apa? Nah, itu di antara tuduhannya. Setelah tumbuh pohonnya dan besar, ditebang, digergaji, bikin perahu, umatnya, kaumnya masih menghina. Apa kamu sudah gila wahai Nuh? Dahulu kau mengaku sebagai nabi dan rasul, sekarang jadi tukang kayu. Apa sudah berubah profesi? Ya, jadi ustadz juga biasa begitu. Ya, biasa mencari nafkah yang lain. Dulu ustadz mengajar, kok sekarang jadi tukang jualan. Ya, jangan pernah mundur. Ya, itu para nabi dahulu sudah mendapatkan hinaan seperti itu. Tapi setelah dibuat perahu dan tanda bahwasanya Nabi Nuh harus mengajak semua kaumnya naik ke kapal yang beriman adalah ketika ada tanda aneh. Apa tanda aneh itu? Wafarat tanur. Tanur itu dapur, tengku ya. Itu kalau ada air yang muncul di situ, maka hati-hati. Suruh sudah umatmu naik perahu. Karena itu tandanya itu. Jadi setiap hari itu setelah jadi itu perahu, Nabi Nuh selalu perhatikan dapurnya. Tanur. Ya, tanur itu sebenarnya dia kayak dapur. Kalau di Saudi itu tempat bikin roti, ya, yang biasa ditempel roti Arab di dalamnya itu. Nah, kan bawahnya api. Kata dalam Al-Quran, kalau sudah ada muncul air di situ, nah berarti tandanya itu tanda bahwasanya suruh kaummu naik ke perahu. Maka setelah melihat tanda itu, wafarat tanur sudah mengeluarkan air, maka Nabi Nuh mengajak umat Islam atau umat yang mengikutinya untuk naik ke perahunya, dan binatang juga dengan sendirinya ikut, ya, tanpa harus dikomandoi oleh Nabi Nuh. Dan singkatnya semuanya naik. Setelah itu tenggelam, anaknya juga tidak ikut naik dan tenggelam. Dan setelah berapa hari tenggelam, dia anggap sudah tidak ada lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan lagi. Karena waktu turun hujan itu bukan hujan seperti biasa kita. Bima'in munhamir, kalau dalam surah itu, bima'in munhamir jadi seperti timba atau ember yang penuh dengan air lalu kemudian ditumpah. Jadi begitu derasnya itu. Dan Allah menyebutnya sebagai bima'in munhamir. Ya, bima'in munhamir artinya air yang sangat deras sekali. Ya, bukan tetesan-tetesan seperti yang kita biasa kalau hujan, tapi langsung. Dan selain itu, padahal di padang pasir banyak mata air yang muncul. Ya, tadi itu dimulai dari dapur, dari istilahnya itu tempat masaknya itu, di situ muncul air. Maka kemudian banyak mata air yang muncul dalam waktu yang sangat singkat. Disebutkan hanya dalam tidak sampai 1 hari, hanya beberapa jam dunia tenggelam. Dan yang selamat hanyalah yang ada di atas gunung itu, atas perahu. Dan ada ombak, ya, ombaknya setinggi gunung. Ya. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan ombak yang menenggelamkan Kanaan, putra dari Nabi Nuh, itu tingginya setinggi gunung. Karena dia mengatakan ketika dipanggil, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naiklah ke perahu, dia mengatakan sa'awi ila jabal, masih ada gunung yang tinggi, saya akan naik di puncak gunung dan air tidak akan sampai. Lalu datanglah ombak lebih tinggi dari gunung itu yang menenggelamkan Kanaan atau putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Setelah sekian hari di atas perahu, berada di atas air, kemudian air mulai surut. Beberapa kali Nabi Nuh alaihissalam mengirim utusan dari binatang untuk melihat apakah sudah ada daratan yang muncul, karena semua bumi saat itu penuh dengan air. Diutuslah burung gagak, lama ditunggu tidak datang, makanya burung gagak itu tanda keburukan, ya, artinya tidak bisa dipercaya itu burung gagak. Dan Allah selalu menjadikannya contoh yang buruk, ya, seperti dalam kisah pembunuhan Habil dan Qabil yang pernah kita bahas di masjid di kota, ya. Kemudian Nabi Nuh mengutus merpati. Nah, merpati inilah yang sampai sekarang memang amanah kalau disuruh kirim bawa surat dan yang lainnya. Jadi merpati ketika disuruh selalu kembali dalam waktu yang telah ditentukan, dan ada isyarat yang dia bawa. Karena Nabi Nuh tidak seperti Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan burung, tapi ada tanda. Ketika kakinya basah,
berarti belum ada daratan. Kemudian diutus lagi, ada daun yang bawa, ternyata itu adalah daun zaitun, dan disebutkan bahwasanya pohon yang pertama kali muncul setelah banjir adalah pohon zaitun. Kemudian setelah beberapa hari diutus lagi burung, datang dengan kakinya sudah penuh lumpur, berarti sudah ada daratan yang kelihatan. Mulailah kemudian Nabi Nuh bersiap-siap dengan kaumnya untuk turun dari perahu, dan ternyata perahunya ini sandar di atas bukit Judi, wastawat alal Judi, yang ada di Irak, ya sampai sekarang masih ada tempatnya. Kemudian turun, dan setelahnya hidup dengan damai, dan semua yang ada di atas perahu itu dengan jumlah yang kita sebutkan tadi, ada yang mengatakan 80 orang, itu berpasang-pasangan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan tidak ada keturunan dari yang ada di atas kapal itu yang berkesinambungan terus sampai sekarang. Semuanya mati. Ya, yang ada keturunannya sampai kita ini adalah keturunan Nabi Nuh. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan generasi dari Nabi Nuh alaihissalam itulah yang ada yang sampai hari kiamat. Adapun kan banyak yang hadir, yang ada di perahu itu ada sekitar 80. Anggaplah kalau 80 40 pasang. 40 pasang ini masing-masing melahirkan anak, tapi sayangnya generasinya terputus. Ya, entah karena tidak ada laki-laki yang lahir, yang ada hanya perempuan, sehingga generasi mereka terputus. Yang ada adalah generasi Nabi Nuh alaihissalam, dan darinya lah lahir beberapa kabilah-kabilah atau beberapa generasi, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu punya 3 atau 4 anak selain dari Kan'an yang sudah mati. Masing-masing anak ini memiliki keturunan yang berbeda. Yang satunya keturunan Arab, yang satunya keturunan ke barat, yang satunya ke Cina. Nah, Indonesia ini tidak ke situ, tidak ke sana. Ya, dia campuran, makanya lain-lain. Ya, hidungnya sudah pesek, ya, warna kulitnya, warna rambutnya juga jadi beda-beda. Karena memang bukan langsung. Dan yang satunya lagi melahirkan generasi Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar di sebelum hari kiamat insyaallah. Dan Ya'juj dan Ma'juj sudah ada mulai di zaman Zulkarnain. Dia adalah manusia, ya, dia juga adalah manusia sama seperti kita, hanya saja ada beberapa riwayat yang menceritakan kalau Ya'juj dan Ma'juj itu lain-lain. Ya, dia manusia tapi postur tubuhnya beda. Ada yang mengatakan cuma setinggi setengah meter, ada yang mengatakan cuma 2 jengkal, tapi jumlahnya yang sangat banyak. Dan rakus. Ya, ketika melihat ada danau, hanya beberapa kelompok saja yang datang ke danau itu langsung kering. Saking rakusnya dan banyak melakukan kerusakan. Makanya Zulkarnain membentengi mereka, mengepung mereka dengan dinding gunung, ya, 2 gunung yang ditutup dengan timah, dan sampai sekarang mereka berusaha untuk keluar dari tembok itu. Tapi setiap hari ketika sudah hampir selesai, sudah hampir keluar dari tembok itu, besoknya dia mengatakan istirahat, dia bilang besok kita lanjutkan. Ketika di pagi hari bangun mau melanjutkan menggali, ternyata tertutup seperti semula lagi. Jadi setiap sekali dan itu tiap hari dia gali terus itu, ya, dia gali terus itu sampai hampir tembus. Dia mengatakan besok lagi. Lalu kemudian pada suatu waktu Allah yang mengilhami mereka dan mengatakan besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Nah, di saat itu, saat besoknya mereka lihat tidak tertutup lagi, dan besoknya itulah mereka akhirnya keluar, ya, dan itu setelah Dajjal keluar, ya, karena Dajjal, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, ya, urutannya seperti itu. Baik, sekilas mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin ada 3 atau 4 saja dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi. Orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia saksikan. Maka kita tentunya melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Nuh. Maka apakah kita mengambil pelajaran darinya?
Apakah kita ingin menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam atau mengikuti kaumnya? Dan dalam hal ini dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang kita sebut sebagai kaidah as-sa'idu man itta'adha bighairihi, orang yang beruntung adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Dan pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini salah satunya adalah kebenaran itu tidak dilihat dengan jumlah. Ya. Kebenaran itu tidak dilihat dengan jumlah. Jangan sampai melihat oh ini sedikit pengikutnya lalu kemudian mengatakan berarti dia tidak dalam kebenaran. Jangan tertipu dengan keburukan walaupun banyak pengikutnya. Bahkan istilah ulama kita mengatakan al jama'atu ma wafaqal haqqu wa in kunta wahdak. Disebut sebagai jamaah itu adalah kalau sesuai dengan kebenaran walaupun sendiri. Dan al-haqqu, kebenaran itu adalah apa yang sesuai dengan dalil walaupun sedikit pengikutnya. Dan keburukan itu adalah ketika menyelisihi dalil walaupun banyak pengikutnya. Dan dari kisah Nabi Nuh dan kisah-kisah yang lainnya menceritakan kepada kita bahwasanya rata-rata yang mengikut dari kebenaran itu memang orang-orang lemah. Maka jangan anggap enteng orang lemah, karena kita ini ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang lemah. Innama tunsuruna bi'adhafikum, kalian itu ditolong dan dibantu oleh Allah karena adanya orang lemah di antara kalian. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, apa yang dikatakan oleh kaumnya? Ma naraka tabi'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat yang ikut dengan wahai Nabi Nuh kecuali orang-orang bodoh ya menurut mereka, atau orang-orang lemah, orang-orang yang tidak memiliki secara finansial, tidak memiliki apa-apa. Dan Rasulullah SAW, dan ini sudah menjadi sunnatul anbiya dalam berdakwah, yang mengikuti mereka adalah orang-orang lemah. Coba di awal-awal Islam, siapa pengikutnya? Yang pasti yang sudah ditindas ya, kecuali yang hanya memang memiliki hal-hal tertentu yang sampai mereka tidak berani untuk menindasnya. Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang berani menindasnya karena Abu Bakar terkenal dengan orang dermawan ya, dan keluarganya juga bukan keluarga biasa. Tapi yang lainnya ada Bilal bin Abi Rabah, ada Suhaib Ar-Rumi, ada Khabbab, ada Ammar bin Yasir, dan yang lainnya semuanya orang-orang kecil, orang-orang miskin, bahkan sebelumnya mereka sebagian adalah budak. Dan kita dalam berdakwah ya jangan pernah meninggalkan orang yang lemah, karena terkadang dengan mereka lah kita mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita ini melihat bagaimana Allah menghancurkan suatu kaum terkadang hanya dalam hitungan detik, hitungan waktu yang singkat. Maka yang terpenting bagi kita beradalah di atas kebenaran walaupun mungkin berat. Ketika begitu banyak tawaran dunia di sana sini, jangan ya terbuai dengan tawaran-tawaran tersebut, tetap berada di atas kebenaran, karena ini ancaman bagi setiap kita kalau sudah mulai meninggalkan dakwah, mulai meninggalkan sesuatu yang bagi kita anggap adalah memberatkan, lalu memilih sesuatu yang menyenangkan, meninggalkan dakwah ini, yang dikhawatirkan Allah akan menghukum kita. Dan hukuman Allah itu bukan dengan azab seperti orang-orang terdahulu. Allah cukuplah Allah menghukum kita terlena dengan dunia dan tidak ikut lagi sholat jamaah, tidak ikut lagi ta'lim, tidak ikut lagi, itu sudah hukuman. Dan tidak ada hukuman yang berat bagi seorang penghafal Quran dibandingkan kehilangan hafalannya ya. Seorang menghafal Al-Quran mungkin yang mengatakan oh santai, bisa murajaah dan seterusnya, lalu kemudian lupa dan seterusnya, itu adalah hukuman terberat. Bahkan bagi kita umat yang sudah terbiasa melakukan kebaikan lalu kemudian berpaling dan ikut terlena dengan dunia, bukan berarti melarang kita untuk mengambil dunia, justru harus mengambil dunia. Ayat 77 surah Al-Qasas itu Allah mengingatkan itu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan sampai
dunia itu melalaikan kita dari tugas utama kita. Nuh alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan tawaran yang sangat besar, tetapi beliau tidak mengambil tawaran itu karena ada sesuatu yang lebih utama. Dan ini terkhusus para ikhwah, para kita semua, para dai, ya, jangan terlena dengan duniawi lalu meninggalkan urusan dakwah ini. Kemudian selanjutnya di antara pelajaran juga yang perlu untuk kita ambil dari hal ini adalah man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Ini sebuah hadis sebenarnya, tapi kita jadikan sebagai pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang tidak memiliki amal soleh, ya, atau lambat amal solehnya, atau apalagi kalau tidak ada amal solehnya, maka nasabnya tidak akan mungkin mempercepatnya. Nah, saya ulangi, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang tidak memiliki amal atau amalnya itu memperlambat dia, maka tidak bisa nasabnya itu mempercepatnya. Tidak ada gunanya nasab, keturunan. Nabi Nuh alaihissalam adalah ulul azmi, orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah, bersabar 950 tahun berdakwah dan selalu mendapatkan wahyu dari Allah, tapi anaknya, ya, salah satu dari anaknya tidak bisa mengikuti ajarannya dan tidak bisa memberikan syafaat baginya. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala, atau ketika Nabi Nuh setelah selesai tenggelam, lalu Nuh wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, engkau telah berjanji kepada saya, karena sebelumnya Allah mengatakan fasluk fi min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Wahai Nuh, suruh semua itu naik, terutama yang berpasang-pasangan dari binatang, manusia, suruh naik kapal dan keluargamu. Maka ketika salah satu dari anaknya tenggelam, Nabi Nuh sampaikan, ya Allah, inna bani min ahli, anakku ini termasuk keluargaku yang sebelumnya engkau janjikan bahwasanya keluargaku juga akan selamat. Wa inna wa'dakal haq, dan ya Allah, janjimu itu pasti benar. Maka Allah membalas, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Di sini Allah tidak membatalkan bahwasanya Nuh adalah bapak dari anak itu, tapi Allah membatalkan bahwasanya kau tidak bisa lagi memberikan manfaat kepada anakmu kalau sudah azab turun. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, misalnya dalam surah An-Naml, ya, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Kalau sangkakala sudah ditiup, fala ansaba, tidak ada lagi nasab. Maka ulama kita mengatakan nasab itu ada dua, atau persaudaraan itu ada dua. Yang pertama adalah persaudaraan yang diikat dengan darah, ya, yaitu kerabat, saudara, ya, saudara sekandung dan yang lainnya. Tapi ini adalah persaudaraan muaqqatah, persaudaraan yang sementara. Kenapa sementara? Karena kalau terjadi hari kiamat, fala ansaba bainahum, sudah tidak ada lagi nasab. Bahkan yang lebih parah lagi dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Dan masih banyak ayat yang lain, ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya kalau sudah terjadi hari kiamat, sudah tidak ada lagi nasab, tidak bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan masih banyak, kalau mau diangkat ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ada yang langsung penyebutannya, ada yang tidak. Ini kalau telah terjadi azab dan terjadi hari kiamat. Ini nasab yang pertama. Nasab yang kedua, dan setelah kita sebutkan yang kedua, nanti kita perhatikan yang mana harus kita perbanyak sebenarnya. Nasab yang kedua atau ukhuwah yang kedua, ukhuwah yang kedua adalah ukhuwatul iman. Dan inilah ukhuwatul abadiyah. Inilah persaudaraan yang abadi, yang diikat karena iman, bukan karena darah. Nah, kalau dia adalah iman dan darah, berarti lebih kuat lagi. Nah, di sini persaudaraan yang kedua adalah persaudaraan yang abadi, yang diikat oleh iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
innamal mu'minuna ikhwah. Dalam surah Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang bersaudara, bersahabat di dunia ini, di akhirat semuanya akan bermusuhan kecuali yang bersaudara karena takwa. Maka sekali lagi tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya, dan siapa yang lambat amalnya maka nasab itu tidak akan bisa mempercepatnya. Mambatta amaluhu lam yusri bihi nasabu. Olehnya Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau di Makkah, beliau selalu menyampaikan itu, wahai Quraisy, ishtaru anfusakum, beli jiwa kalian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk ke dalam neraka, karena saya setelah di hari kiamat nanti tidak bisa lagi memberikan apa-apa. Lalu kemudian mengatakan kepada keluarganya, lalu kemudian secara khusus kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, minta terserah apa dari bapakmu ini, karena di akhirat saya tidak bisa lagi memberikan syafaat, karena tidak ada lagi nasab, yang ada adalah iman. Maka kalau kita memiliki saudara, memiliki anak, ditambah dengan ikatan iman, maka ini tentu jauh lebih mudah, jauh lebih baik. Dan Allah berjanji, orang yang mendidik keluarganya dengan iman, Allah akan perkuatkan itu. Ikatan darah dan ikatan iman Allah tidak akan pisahkan. Maka di dalam surah, misalnya dalam surah Ibrahim ayat berapa itu? Ayat 23 kalau salah, kemudian surah At-Tur ayat 21 dan selanjutnya, Allah berjanji, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman lalu diikuti dengan keturunannya juga dengan keimanan, Allah akan satukan kembali mereka. Maka mari kita lihat ya sekarang anak-anak kita, saudara-saudara kita dan yang lainnya, ya, ingat persaudaraan ini hanyalah sementara yang diikat dengan darah, tapi persaudaraan yang abadi adalah ketika diikat dengan ukhuwah imaniyah, dengan iman. Maka saya kira kita sudah bisa melihat itu, yang mana yang harus kita perkuat. Ya, saya kira dua-duanya kita harus perkuat, ya, tetapi saudara yang seperjuangan jauh itu menguntungkan, ya, jauh menguntungkan. Walaupun kita tidak pungkiri saudara karena saudara itu juga memiliki banyak manfaat, ya, dan perlu untuk kita sambung silaturahim. Karena waktu yang membatasi kita, saya angkat satu lagi atau dua lah, ya, mudah-mudahan saya persingkat saja. Yang sebelum yang terakhir adalah al-ummu laha atharun kabirun fi tarbiyatil aulad. Ibu itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pendidikan anak. Anak dari Nuh alaihissalam disebutkan bahwasanya kan anak beliau ada beberapa. Ada beberapa anak yang memang nurut sama bapaknya, dididik langsung oleh bapaknya, dan ada yang dididik oleh ibunya, atau sebagian memang terkadang begitu mengikuti arahan bapaknya, terkadang dari ibunya. Tetapi yang tenggelam ini adalah orang yang paling dekat dengan ibunya, karena ibunya adalah orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, maka akhirnya dia ikut dengan ajaran ibunya. Dan padahal Nabi Nuh adalah orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah, tapi ternyata tidak bisa merubah anaknya karena ada pengaruh dari ibunya. Maka carilah ibu yang baik untuk anak-anak kita. Sudah ada Ustadz, kalau begitu didiklah istri kita untuk anak-anak kita. Masih belum cukup Ustadz, ya tambah, ya maksudnya kalau bisa. Baik, intinya adalah ibu adalah pengaruh terbesar dalam pendidikan anak. Maka di dalam cara untuk menghancurkan umat Islam, kalau mau menyerang secara langsung, alhamdulillah umat ini kalau diserang secara langsung, satu dua saja dari ulama yang memberikan komando, insya Allah semuanya bangkit. Ya, kalau umat Islam itu kalau mudah untuk dibangkitkan semangatnya, bahkan rela mengorbankan jiwa dan hartanya demi agamanya. Dan hal ini diketahui oleh musuh, makanya mereka tidak mau menyerang umat Islam dengan itu lagi.
sudah sering ya kalah, dan jumlah tidak menjadi tidak menjadi ukuran. Mau sedikit mau banyak umat Islam akan selalu menang. Ya, menang dalam artian akan mempertahankan agamanya, karena menang itu bukan berarti dia harus banyak yang musuhnya banyak yang mati dan dia sedikit. Tidak. Perang Uhud dalam bahasa kita istilahkan Rasulullah dan umat Islam kalah. Itu salah. Yang benar adalah umat Islam dan Rasulullah menang di perang Uhud. Kalau bahasa kita dia mengatakan kalah dari sisi kemanusiaan dan strategi perang. Tapi kalau dari segi kebenaran, perang Uhud itu Rasulullah SAW menang. Kenapa? Karena para pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga Jabal Ainain atau Jabal Rumah, sekarang istilah Jabal Rumah, dekat dari Gunung Uhud, dikatakan kepada mereka jangan tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Lalu kemudian mereka meninggalkan. Kata para ahli sejarah, seandainya Rasulullah tetap menang dengan pelanggaran yang dilakukan para pemanah, maka tidak ada artinya lagi Rasulullah SAW ditaati. Buktinya umat Islam bisa menang walaupun tidak ditaati perintahnya. Tapi karena terkalahkan disebabkan karena tidak patuhnya sebagian para sahabat, tentu tidak patuhnya karena ijtihad mereka menganggap perang telah selesai, padahal belum. Maka dalam kita mengatakan Islam tetap menang di saat itu. Buktinya juga ya, orang Quraisy waktu itu belum berani dan tidak berani masuk Madinah untuk menghabiskan umat Islam secara keseluruhan, karena mereka juga masih ketakutan. Baik, jadi ibu, para wanita adalah benteng kita, dan hal ini diketahui oleh musuh kita, sehingga cara menghancurkan umat Islam tidak dengan menyerang. Yang pertama adalah membuat wanita itu merasa tidak cocok di rumah, ya, merasa menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang membosankan. Nah, kalau sudah perasaan ini muncul, otomatis ibu akan melalaikan pendidikan anak dan berusaha juga membantu para suami bekerja. Ini mohon maaf, tidak mau membahas tentang apakah istri boleh bekerja atau tidak. Boleh, silakan membantu suami, tapi ingat, punya peran utama adalah mendidik anak-anak. Nah, kalau sudah mulai hal itu dianggap, wanita sudah dianggap bukan lagi sesuatu yang harus di rumah, dia harus juga keluar dan seterusnya, dan melalaikan pendidikan anak, ini langkah pertama. Langkah yang kedua adalah menganggap dirinya sama dengan laki-laki. Ya, jadi kalau sudah sampai seperti ini, sudahlah, habis. Ya. Dan yang ketiga, kalau sudah mengatakan, bukan lagi menganggap, bahkan sebahagian yang seharusnya dilakukan laki-laki juga boleh dilakukan perempuan. Ya, sudah boleh memimpin pimpinan tertinggi misalnya, padahal kan jelas hadisnya, tidak akan pernah bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh wanita. Nah, itu sudah jelas dalam pimpinan tertentu, ya, bukan dalam masalah-masalah. Kalau sesama wanita justru harusnya sesama wanita. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Ya, tidak akan pernah bahagia suatu kaum ketika dipimpin oleh seorang wanita. Ini mereka tidak terima hadisnya, lalu kemudian yang lainnya. Maka dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, ibu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, ada riwayat yang mengatakan Nabi Nuh itu memiliki lebih dari satu istrinya. Ya, dan anak-anaknya yang lolos itu dari istri yang solehah, dan anak yang tenggelam ini adalah dari istri yang poleha. Ya, poleha dan mengikuti itu. Makanya kita tidak pungkiri peran bapak dalam mendidik anak, tetapi mau tidak mau wanita harus lebih besar. Ya, wanita harus lebih besar perannya dalam pendidikan anak-anak kita. Dan yang terakhir sekali, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah jangan tergesa-gesa mencari hasil dari dakwah kita. Ya, terkadang dakwah kita itu mungkin kita tidak menikmati hasilnya, nanti dinikmati hasilnya setelah kita meninggal. Kalau dakwah itu harus kita nikmati hasilnya, maka kasihan para sahabat, kasihan Hamzah bin Abdul Muttalib, kasihan Mus'ab bin Umair, kasihan siapa yang meninggal di masa Rasulullah SAW, kasihan Hamzah, kasihan Ja'far, kasihan Mus'ab bin Umair, kasihan Sa'ad bin Mu'adz, kasihan keluarga Yasir,
semuanya meninggal dunia sebelum Islam jaya. Sungguh kasihan mereka kalau barometer kemenangan itu harus kita nikmati saat kita masih hidup. Olehnya dalam akidah kita diajarkan, lakukanlah sesuatu untuk kehidupan akhirat kita. Kalau kita tidak dapatkan di dunia, alhamdulillah ada janji di sisi Allah. Maka jangan tergesa-gesa untuk mencari hasilnya di dunia ini. Yang penting lakukan sesuai tuntunan, lakukan sesuai dengan kemampuan, maka hasilnya tunggu. Alhamdulillah kalau kita lihat di dunia di saat kita masih hidup. Tapi jika tidak, setidaknya ada usaha yang telah kita lakukan dan kita punya basmah, ada sidik jari kita dalam penegakan Islam. Hamzah bin Al-Muttalib meninggal syahid di perang Uhud, tidak menyaksikan bagaimana Islam jaya di Fathu Makkah. Sa'ad bin Mu'adz meninggal setelah perang Al-Ahzab. Mus'ab bin Umair meninggal di perang Uhud. Bilal dan yang lain-lainnya, Ja'far meninggal di dalam perang yang diutus oleh Rasulullah SAW. Tidak menyaksikan bagaimana Islam jaya saat Fathu Makkah, tidak menyaksikan Islam jaya di saat Umar bin Khattab memimpin dan mengambil alih Palestina. Tidak menyaksikan itu. Lalu apakah dakwah mereka, perjuangan mereka sia-sia? Justru kejayaan Islam di masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seterusnya adalah batu-batu yang telah disusun oleh para pejuang-pejuang yang meninggal di perang Uhud. Maka kita juga begitu, berdakwalah ya semampu kita dan jangan terburu-buru untuk melihat hasil. Alangkah baiknya memang kalau kita bisa lihat hasilnya, tapi kalau belum, insya Allah di masa yang akan datang generasi kita yang akan menyaksikan dan merasakan hasilnya. Kalau tidak, ya ini menjadi motivasi kita khawatirkan justru anak-anak kita nanti sangat jauh dari kebenaran, karena kita mengatakan ya biarlah masing-masing punya generasinya sendiri. Nah, ini sangat dikhawatirkan. Tentu masih banyak dari kisah Nabi Nuh pelajaran yang bisa kita ambil, ya termasuk masalah angka, masalah dakwah, masalah metode dakwah dan seterusnya. Tapi apa yang kita sebutkan mudah-mudahan sudah menjadi pelajaran yang cukup bagi kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke nabi selanjutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.